A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kak, minum dulu. Dengan nafas yang masih tersendat, Reno perlahan meneguk segelas air yang disodorkan oleh adiknya. Ia mengatur nafasnya kembali dengan mengucapkan istighfar berkali-kali. Sebenarnya ada apa sih ini, Kak? Ayo cerita sama aku, ada masalah apa? Aku gak mau kakak kenapa-napa. Setetes air mata kembali keluar dari sudut mata Sabila. Dulu ia juga sempat melihat sosok Amara hendak mencekik Reno. Dan baru saja ia menyaksikan sendiri kejadian di luar nalar yang hampir membuat Reno celaka. Itu tadi Amara kan? Wajahnya mirip dengan perempuan pada foto di dalam kotak itu. Reno tak menjawab. Ia menatap adiknya dalam. Seketika wajahnya berubah sendu. Lantas ia memeluk Sabila erat. Kakak emang salah, Sa. Reno menangis dalam pelukan Sabila. Maksud kakak? Mungkin Amara meninggal gara-gara kakak. Apa? Refleks Sabila melepas pelukan Reno. Ia tak mengerti dengan ucapan kakaknya. Iya. Semua gara-gara kakak terbakar cemburu. Waktu itu kakak bertengkar dengan Amara di kebun jati. Dan kakak gak sadar dorong dia hingga kepalanya terbentur batu dan terluka. Dia tak sadarkan diri. Kakak juga panik saat itu. Reno akhirnya menceritakan kejadian yang saat itu ia alami bersama Amara. Meskipun dengan perasaan takut. Namun benar kata Sabila, bisa jadi keselamatannya terancam. Karena itu ia memilih untuk mengakuinya saat itu juga. Terus, tanya Sabila antusias. Lalu kakak mendengar ada suara langkah kaki dan obrolan dari arah lain. Kakak semakin panik dan takut disalahkan. Akhirnya kakak pergi meninggalkan Amara. Dengan harapan orang-orang tersebut dapat menolong Amara. Karena saat kakak cek Amara masih hidup. Tapi entah apa yang terjadi. Besoknya Amara malah ditemukan sudah tidak bernyawa. Reno menangis sesungguhkan di depan Sabila. Ia meremas kepalanya. Semua luka dan rasa bersalahnya seakan terbuka kembali. Terus apa yang membuat kakak bertengkar dengan Amara? Cemburu bagaimana? Kepala Reno mendongak. Dadanya mulai kembang kempis mengingat penyebab pertengkarannya dengan Amara. Kemudian ia meraih potongan kalung di sampingnya dan melemparnya ke lantai. Gara-gara kalung itu. Coba kakak jelaskan. Aku belum paham. Kamu tahu, diam-diam Zain menaruh hati pada Amara. Padahal dia tahu kalau Amara ada hubungan istimewa dengan kakak. Hah? Zain? Dia mengenal Amara? Dahi Sabila mengkerut tak mengerti. Iya, saat itu kakak melihat Amara dan Zain di kebun jati. Zain menatap Amara dari belakang dengan sumringah. Sedangkan Amara memeluk sebuah kotak merah dengan wajah berseri juga. Setelah Zain pergi,
Kakak menghampiri Amara dan menanyakan apa yang ia pegang. Awalnya Amara berusaha menyembunyikan benda itu, tapi kakak memaksanya untuk melihat apa yang sedang ia pegang. Kakak berhasil merebutnya dan membuka kotak merah itu. Isinya kalung dengan liontin itu tadi. Bukan hanya itu, kakak juga menemukan sebuah kertas dalam kotak tersebut yang berisi pengakuan Zen bahwa dia menyukai Amara. Tapi dia bilang tak peduli dengan hubungan kakak dengan Amara. Mirisnya, Amara malah lebih memilih laki-laki itu. Bahkan dia menghina kakak. Dari situ emosi kakak semakin tersulut, hingga tidak sadar melukai Amara. Reno menjelaskan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Sebetulnya ia merasa berat untuk menceritakan kejadian menyakitkan itu. Kenapa kakak mengira kalung dan surat itu dari Zen? Karena sebelumnya kakak melihat Zen juga ada di situ. Pastilah kalung itu pemberiannya. Dan saat kakak adu mulut membahas persoalan itu dengan Zen, dia juga seperti ingin menghindar. Kalung itu dari Kak Ferry, bukan dari Zen, tegas Sabila dengan nada suara meninggi. Maksud kamu? Iya, sebenarnya aku sudah menunjukkan kalung itu pada Kak Ferry setelah mengambilnya dari kamar kakak. Aku juga menceritakan semua tentang gangguan yang kita alami. Aku menceritakan perubahan sikap kakak. Dan kemarin Kak Ferry baru mengakui bahwa kalung itu pemberian dari dia. Reno teringat kemarin memang sempat melihat Ferry dan Sabila keluar dari halaman belakang rumahnya. Sekarang dia mengerti. Pastilah saat itu mereka habis membicarakan sesuatu. Jadi Ferry yang memberi kalung itu? Tanya Reno. Iya, Kak Ferry bilang kalung itu sebagai hadiah ulang tahun Amara. Karena Amara sahabatnya dari dulu seperti aku dan Zen. Omong kosong. Reno menepuk kasur dengan keras sembari berdiri. Matanya kini tampak memendam kemarahan. Maksud kakak apa? Tanya Sabila heran. Amara bukan sahabat lama Ferry. Bahkan mereka berdua saling mengenal. Karena kakaklah yang mengenalkan Amara pada Ferry. Jadi mana mungkin mereka saling mengenal sejak lama? Berarti Kak Ferry bohong dong. Tangan Reno mengepal. Tiba-tiba saja terlintas di bayangannya saat ia mengenalkan Amara pada kawan dekatnya itu, Ferry. Dan jelas betul bahwa sebelumnya mereka belum saling mengenal. Ayo, kita temui Ferry sekarang juga. Reno menarik tangan Sabila kencang hingga gadis itu sedikit tersentak. Keduanya langsung keluar dan dengan segera Reno mengengkol motornya. Reno melajukan motornya dengan kencang hingga beberapa kali. Sabila menegurnya dari boncengan. Namun sama sekali tak ia gubris. Hatinya sudah mulai panas ingin segera menemui Ferry. Suara motornya terdengar lebih keras membelah jalanan. Setibanya di depan rumah Ferry, gegas Reno turun dan langsung menggedor-gedor pintu utama yang tertutup rapat. Kak, sabar, tahan emosi. Sabila mengelus punggung Reno. Pintu terbuka. Ferry keluar dengan rambut acak-acakan. Kedatangan Reno dan Sabila mengusik tidur siangnya. Kamu Ren, ada apa? Tanyanya seraya menutup mulut karena menguap. Dasar pengkhianat. Tanpa aba-aba Reno mendaratkan satu kepalan tangan di wajah Ferry.
hingga tubuhnya terpental dan jatuh ke belakang. Tentu saja Ferry kaget bukan main. Begitupun dengan Sabila. Ia menjerit melihat perbuatan kakaknya. "Ada apa ini, Ren?" Ferry mengusap pipinya yang terasa sakit kemudian beringsut mundur. "Bangun!" teriak Reno dengan telunjuk mengarah pada Ferry dan nafasnya mulai memburu. Perlahan Ferry bangkit berdiri dan mulai berusaha waspada dengan Reno. "Pengkhianat!" Reno mendorong kedua bahu Ferry kemudian masuk ke dalam rumah. Sekilas kedua laki-laki itu saling menatap. Kemarahan sudah jelas terpancar dari mata Reno. "Kak, sabar kak. Jangan cari keributan di sini. Nanti ada orang yang dengar." Lagi-lagi teguran Sabila tadi gubris seakan hanya angin lalu. Reno mulai mendekati Ferry dengan tangan yang masih mengepal. Sementara Ferry memperhatikan gerak-gerik Reno tanpa berkedip, supaya bisa lebih menjaga diri. "Ren, tenang dulu. Ini ada apa?" Bukan jawaban yang didapat. Namun kembali Reno melayangkan kepalan tangannya ke arah Ferry. Beruntung Ferry mampu menahan tangan Reno yang hampir saja meninju wajahnya untuk kedua kali. "Sah, ini ada apa?" Ferry melirik Sabila yang berdiri di belakang Reno, sembari masih mencekal kepalan tangan Reno. "Kak, tahan emosinya. Kita bicarakan baik-baik. Ayo kita duduk dulu." Dengan kasar Reno melepas tangannya dari Ferry. Kali ini ia menuruti peringatan Sabila. Lantas ia duduk di atas kursi ruang tamu, disusul Ferry dan Sabila. "Coba kalian jelaskan. Sebenarnya ada apa?" "Maaf kak sebelumnya. Tadi aku ngasih tahu Kak Reno bahwa kalung yang kemarin itu adalah pemberian kakak," ujar Sabila kemudian menunduk. "Ternyata diam-diam kamu menyukai Amarah dan malah ingin menusukku dari belakang, hah? Sampai berani-beraninya mengatakan Amarah adalah sahabatmu. Padahal kalau bukan karena aku, kamu tidak akan mengenal dia." Lanjut Reno dengan suara meninggi. Sabila yang duduk di sampingnya berusaha untuk menenangkan. Ia mengelus lengan kakaknya. "Maaf Ren. Aku benar-benar minta maaf." Melas Ferry, tangannya tertelungkup di depan dada. "Maaf kamu bilang. Gara-gara kamu Amarah gak bisa diselamatkan." Reno kembali berteriak seraya menggebrak meja di depannya. "Maksudmu apa Ren?" "Aku bertengkar dengan Amarah karena dia juga menaruh perasaan yang sama terhadapmu. Sampai tega-teganya dia menghina dan membanding-bandingkan aku dengan kamu." "Apa? Jadi Amarah memiliki perasaan yang sama denganku?" Nampak mata Ferry berbinar. Hatinya senang mengetahui perasaan Amarah kepadanya. Itu berarti cintanya terbalaskan tak bertepuk sebelah tangan. Namun ia lupa, saat ini suasana sedang genting. Bukan saatnya untuk bersukacita. Tentu saja reaksi Ferry tersebut mengundang kembali amarah Reno yang sedang berusaha ia tahan. "Kenapa? Kamu senang sudah menghancurkan hubungan temanmu sendiri? Teman macam apa kamu ini, hah?" Reno bangkit berdiri dan hendak mendekati Ferry. Tetapi dengan cepat Sabila menahannya. "Maaf Ren, bukan begitu maksudku. Jadi benar, Amarah sudah meninggal?" Tanya Ferry memastikan. Ia berharap bahwa dugaan Sabila itu salah. "Iya."
Gara-gara kamu, teriak Reno lagi seraya menunjuk-nunjuk wajah Ferry. Gara-gara aku. Bahkan aku sendiri saja gak tahu Amara sudah meninggal. Kamu pun gak pernah mau jawab setiap aku menanyakan keberadaan Amara. Oh, jadi kemarin-kemarin kamu ngotot menanyakan Amara karena ingin tahu jawaban Amara, begitu? Tidak, aku cuma khawatir. Tolong jelaskan apa yang terjadi dengan Amara. Kenapa dia bisa meninggal? Sudah ku bilang, gara-gara kamu, pengkhianat. Kak, jangan teriak-teriak. Sabar. Gak enak nanti ada orang yang dengar. Sabila kembali menenangkan kakaknya yang sudah kembali termakan emosi. Tangannya tak lepas memegangi lengan Reno sambil sesekali diusapnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Maksudmu apa, Ren? Ferry masih belum mengerti. Gara-gara kamu, kami bertengkar hingga aku tidak sengaja mencelakainya. Jadi kamu yang sudah membunuh Amara, ha? Dengan cepat Ferry berdiri, kemudian meraih kerah baju Reno dan menariknya. Kedua laki-laki itu kini saling menatap tajam dalam jarak dekat. Tidak, bukan aku, timbal Reno. Kemudian ia mendorong tubuh Ferry hingga terhempas di atas kursi. Kak Reno tidak sengaja mendorong Amara sampai jatuh terbentur batu. Amara tak sadarkan diri. Karena takut akhirnya Kak Reno pergi ninggalin dia. Kejadiannya di kebun jati, sambung Sabila setelah melihat kedua laki-laki di hadapannya mulai sama-sama dikuasai emosi. Dan sialnya, aku malah mengira Zen yang melakukannya. Sampai tanpa sengaja aku juga mencelakainya. Apakah jadi kakak yang... Sabila kaget mendengar ucapan Reno. Karena memang sedari tadi mereka tidak membahas soal kronologi kematian Zen. Dasar pengecut. Kamu yang berbuat dan mencelakai Amara. Seharusnya kamu bertanggung jawab menolong Amara, bukan meninggalkannya. Bukan hanya Amara, tapi Zen juga. Pengecut. Bentak Ferry sembari berdiri kembali. Kamu yang pengecut. Tidak mau mengakui malah berbohong mengatakan Amara sahabat lamamu. Reno maju menghadang Ferry tanpa memikirkan perasaan Sabila yang begitu hancur mendengar pengakuannya terkait Zen. Kali ini Sabila pun tidak bisa menahannya. Kedua laki-laki itu sudah sama-sama memendam kemarahan. Tanpa rasa takut Ferry siap melayani sekalipun harus baku hantam dengan kawannya sendiri. Hanya sebuah perasaan itu wajar. Tapi kamu secara tidak langsung sudah menghilangkan nyawa kekasihmu sendiri. Laki-laki macam apa kamu ini? Tentu saja Amara lebih memilih aku daripada kamu. Dan dia tidak pantas untukmu. Perkataan Ferry semacam kodam yang menghantam dada Reno. Kemarahan pun semakin memuncak di ubun-ubun. Dalam hitungan detik Reno menghantam wajah Ferry dengan tinjuannya hingga tubuh Ferry terpental. Darah segar mengucur dari hidungnya. Tak mau kalah, Ferry pun bangkit dan bersiap membalas. Satu kepalan tangan ia layangkan ke arah Reno dan tepat mengenai pelipisnya. Pengecut. Kamu yang pengecut. Perkelahian semakin panas. Baku hantam pun terjadi. Sabila yang sedari tadi menyaksikan mulai panik.
dan berkali-kali meminta mereka untuk berhenti. "Sudah cukup. Kalian berdua sama-sama pengecut. Tidak ada bedanya," teriak Sabila dengan kerasnya. Sontak Reno dan Ferry berhenti dan menoleh ke arah Sabila yang sudah menangis. "Kalian egois. Kalian hanya memikirkan perasaan masing-masing. Dan kakak bukan hanya mencelakai perempuan yang kakak cintai, tapi juga orang yang aku sayangi. Nafsu sudah mengalahkan hati nurani kalian." Sabila berlari keluar dengan air mata yang sudah tak terbendung lagi. "Sah, tunggu Sah." Reno mengejar Sabila, namun rupanya langkah kaki gadis itu begitu cepat. Ia berlari hingga keluar dari pekarangan, kemudian masuk ke dalam perkebunan warga melalui jalan setapak yang jaraknya sangat dekat dari rumah Ferry. Reno tidak melihat kemana adiknya pergi dan mengira Sabila berlari menyusuri jalan utama. Laki-laki itu menyapu pandangan mencari Sabila, namun tak ditemukan. Lalu ia kembali untuk mengambil motornya. "Awas ya, urusan kita belum selesai," ujar Reno saat melihat Ferry berdiri di depan pintu dengan wajah membiru akibat pukulannya. "Kamu tidak bisa membedakan siapa yang salah. Lihatlah adikmu sendiri sangat marah padamu. Bukan cuma Amara tapi juga Zain korbanmu," balas Ferry. Kemudian ia segera menutup pintu dengan kencang dan menguncinya sebelum Reno kembali menyerang. Ia terduduk lemas di balik pintu, mengacak rambut kemudian menenggelamkan kepalanya di balik tekukan lutut. Membayangkan kawannya sendiri melukai wanita yang sangat dicintainya. Reno menepikan motor saat tiba di rumah. Pintu masih tertutup rapat pertanda Sabila belum pulang. Karena memang kunci ia yang pegang. Kebetulan kedua orang tuanya sedang pergi ke kota hari itu. Reno pergi ke halaman belakang untuk memastikan Sabila ada di sana atau tidak. Ternyata tidak ada siapapun. Di perjalanan juga ia tak melihat Sabila. Perasaannya semakin khawatir. "Ya Allah Sah, kamu di mana?" lirih Reno gusar. Ia kembali ke depan kemudian membuka pintu. Langkahnya terasa berat. Tangannya meraba-raba kursi karena sudah merasa begitu lemah, tak mampu menopang badan. Ia terduduk dengan air mata yang mulai meleleh. Semua kejadian yang menimpa antara dirinya dengan Amara juga Zain kembali berputar-putar dalam ingatannya. "Zain, maafkan aku Zain." Berulang kali ia menepuk-nepuk dahinya setiap mengingat Zain. Rasa bersalah tidak dapat ia elak. Benar kata Sabila, kemarahan sudah mematikan hati nuraninya. Andai saja saat itu ia mau mendengarkan penjelasan Zain. Andai saja ia percaya dengan kata-kata Zain. Andai saja ia mencari tahu dulu semuanya tanpa bertindak gegabah. Andai saja. Ya, begitulah yang ada dalam benaknya. Suara deru motor berhenti di depan pagar. Sabila baru sampai dengan menggunakan jasa ojek online. Ia merogoh saku roknya. Untung saja ia sempat mengantongi sedikit uang sebelum perbincangannya dengan Reno tadi. Langkahnya gontai, kakinya serasa tak bertulang. Gadis itu berjalan masuk. Matanya sempat melirik motor milik kakaknya yang sudah ada di halaman rumah. "Sabila." Reno berdiri lalu menarik tangan adiknya. Namun dengan cepat Sabila menepisnya kemudian berlari ke kamar. Tak tinggal diam, Reno pun langsung mengejar. "Sah, maafkan kakak. Kakak tahu kakak salah." Sabila tak menjawab. Ia menangis dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Reno berusaha memeluknya, namun lagi-lagi Sabila menolak. Apa yang harus kakak lakukan untuk menebus semua kesalahan kakak? Reno bersimpuh memohon di hadapan Sabila. Tangis pecah dari keduanya. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Nasi sudah menjadi bubur. Semua tidak akan kembali. Apa yang kakak lakukan terhadap Zen? Tanya Sabila dengan suara serak. Kakak bertengkar dengan Zen. Lalu tidak sengaja kakak mendorong Zen saat ia melakukan perlawanan. Hingga Zen jatuh ke dalam danau. Kakak sudah berusaha mencarinya. Tapi ia tenggelam. Dan kakak tidak bisa melihatnya lagi. Apa kakak tidak berusaha untuk mencari pertolongan? Itulah kesalahan kakak. Saat itu kakak masih dirundung kebencian kepada Zen. Karena mengira dia yang sudah mengkhianati kakak. Makanya kakak memilih untuk pulang dan membiarkannya. Zen tidak mengenal amarah. Sama sepertiku, Kak. Seharusnya kakak jangan sembarangan berasumsi. Pikiran kakak itu terlalu pendek. Iya sah, kakak tahu, kakak salah. Reno memeluk Sabila. Kali ini Sabila tak menolak. Namun tangisnya semakin kencang, hingga keduanya larut dalam tangisan. Kakak sudah membunuh Zen. Kakak sudah melenyapkan sahabatku. Ujar Sabila sembari meronta dan menepuk punggung Reno yang memeluknya diiringi tangis yang semakin deras. Apa? Reno yang membunuh Zain? Sabila dan Reno terperanjat mendengar suara papanya yang tiba-tiba datang. Nampak kedua orang tuanya sudah berdiri di ambang pintu kamar, menatap mereka tajam penuh pertanyaan. Jawab, bentak Arman. Papa mereka. Tubuh Reno gemetar hebat. Ia begitu takut apa yang terjadi apabila kedua orang tuanya tahu atas perbuatannya. Reno, Sabila, kenapa kalian diam saja? Kini Wida ikut buka suara. Sabila melirik Reno. Ia tak berani berbicara. Juga merasa kasihan melihat kakaknya tersudutkan. Apalagi ia tahu bahwa Arman adalah sosok ayah yang tegas. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.